berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Rival pimpin doanya. Sikap berdoa dimulai. Sinta Maulida, Siti Nurita, Cynthia Agustin, Siti Warok, Muhammad Gina Aulia, Yoga Saputra, India, Julius, Sandi, Alhamdulillah. Masih semangat? Sebelum kita ke materi, kita speaking dulu ya. Speaking kita yaitu teknik stop. Tujuannya agar kalian lebih fokus ketika belajar, lebih rileks, lebih santai, lebih tenang ya. Siap? Ya. Ketika ibu instruksikan kalian untuk tarik nafas pelan-pelan, maka kalian tarik nafas. Hembuskan perlahan, kalian hembuskan. Bisa ya? Sekarang letakkan tangan kalian di atas perut. Nah, kita mulai ya. Tarik nafas pelan-pelan, kembali pejamkan matanya. Hembuskan perlahan. Tarik kembali. Hembuskan perlahan. Sudah lebih tenang? Ya, mulai kegiatan pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mohon semuanya untuk berdiri dan mengikuti dengan baik ya. Pancasila
Kita akan belajar matematika yang dekat dengan kehidupan kalian, yaitu kehidupan sehari-hari kalian. Kita tidak hanya menghitung, tetapi juga menggunakan matematika untuk menentukan pilihan yang terbaik ya. Nah, hari ini kita topiknya yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Nah, dengan ininya membandingkan berat dan harga desimal untuk belanja cerdas. Nah, ibu ingin bertanya, siapa yang pernah membantu ayah atau ibu kalian di rumah belanja online di Shopee, di Lazada, di TikTok, di Tokopedia? Siapa? Ayah. Atau kalian juga pernah belanja sendiri ya? Ya, belanja online sendiri. Nah, ketika kalian membuka toko online, informasi apa saja yang kalian temukan? Harga, berat satuan, apalagi jumlah ya. Kita membuka toko online di sini nih, kita temukan ini apa? Terus ada apa lagi? Ada berat satuannya. Nah, di sini berat satuannya contohnya berapa? 17 gram. Terus ada jumlah apa lagi? Jumlah pieces. Nah, informasi tersebut biasanya sering menggunakan bilangan desimal nih, seperti ini 17 gram. Nah, ini bilangan desimal. Biasanya sering digunakan bilangan desimal kayak harga, berat satuan ya. Nah, hari ini kalian akan menjadi pembelanja cerdas. Kalian akan membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal dengan apa? Dengan berat satuan yang berbeda. Nah, bagaimana caranya kalian nanti mengubah mengkonversi satuan berat dengan berat dan harga yang berbeda ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, coba bacakan, Bisma. Tujuan pembelajaran 1. Mampu membaca dan menafsirkan data berat desimal, gram atau kilogram dan harga. 2. Membandingkan dan mengurutkan nilai per unit untuk menentukan pilihan yang paling ekonomis. 3. Mampu menggunakan alat digital untuk normalisasi data. Nah, ketiga tujuan pembelajaran ini harus kalian capai. Yang pertama, kalian dapat membaca dan menafsirkan data berat desimal, gram atau kilogram dan harga. Kemudian kalian juga dapat membandingkan dan mengurutkan nilai per unit untuk menentukan pilihan yang paling ekonomis atau paling murah. Kemudian kalian juga mampu menggunakan alat digital untuk normalisasi data. Nah, nanti kalian menggunakan alat digital kayak apa? Kalkulator digital ya. Nah, yang pertama nilai tempat bilangan. Sebelum kita membandingkan bilangan desimal, kita harus tahu terlebih dahulu nilai tempat bilangannya. Nah, nilai tempat bilangan adalah sesuatu yang penting dalam membandingkan angka desimal. Jadi nilai tempat bilangan itu memiliki makna dari setiap angkanya. Ketika kita salah dalam menentukan nilai tempat bilangan, maka kita akan salah kesananya, akan salah dalam membacanya, membaca bilangan desimalnya akan salah ya. Nah, bilangan desimal itu terdiri dari nilai tempat apa saja? Satuan. Kalau satuan itu berarti angkanya berapa yang di depan komanya? 1. Satuan contohnya di sini 1,25. Satu ini menempati nilai tempat satuan. Nah, duanya apa di belakang satuan? 5-nya? Nah, masih ingat bilangan desimal itu dipisahkan oleh tanda apa? Koma. Kalau nilai angka di depan koma berarti bilangan asli atau bilangan bulan ya. Nah, di belakang komanya itu bilangan pecahan.
0,5. Kita samakan dulu jumlah belakang komanya. Mana berarti yang harus disamakan, yang ditambahkan? Ya, 0,5 harus ditambahkan belakangnya. Berarti berapa? 0,50. Nah, apakah ketika kita tambahkan 0 di belakang angka 5 itu akan merubah nilainya? Tidak. Kalau angkanya ditambahkan dengan angka 0 itu tidak akan merubah hasil atau nilai ya. Nah, kemudian yang kedua, kita bandingkan angka satuan. Mana dulu yang kita bandingkan angka satuan yang mana? 0 dengan 0 sama tidak? Sama. Kalau sama berarti kita lanjut atau tidak? Lanjut dengan bandingkan angka di belakang koma. Mana lagi yang dibandingkan? 7 dengan apa? 5. 7 dengan 5 besaran mana? 7. Nah, dari sini kita sudah terlihat berarti angka 7 itu lebih besar dari angka 5. Maka 0,75 lebih besar dari 0,5 ya. Bisa sampai sini? Bisa ya. Bisa. Nah, tadi kita sudah tahu cara membandingkan bilangan desimal. Sekarang cara mengurutkan bilangan desimal. Kita apakan dulu. Yang pertama, bandingkan nilainya satu per satu. Tadi setelah dibandingkan, maka pasti kita akan tahu ya mana bilangan yang paling besar atau yang paling kecil. Nah, kemudian kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya dari terbesar ke terkecil. Contohnya di sini 0,5, kemudian 0,75, kemudian 1,2. Kalau kita urutkan dari bilangan terbesar ke yang terkecil, mana dulu? Bisa? 1,2. Ya, 1,2. Kemudian berapa? 0,25. Kemudian 0,5. Nah, ini bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, desimal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bilangan desimal ini dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Bilangan desimal itu sering kita gunakan dalam menimbang barang, menentukan harga, belanja online, terus apa lagi? Di sekitar kelas apa lagi yang bisa menggunakan bilangan desimal? Yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mengukur apa? Mengukur benda di kelas bisa ya. Nah, terus mengukur apa lagi? Tinggi badan, masih banyak lagi, mengukur meja, ya, mengukur jarak rumah kalian ke sekolah ya. Nah, konversi satuan berat. Konversi satuan berat itu ketika kita sudah membandingkan dan ingin mencari harga yang termurah, maka kita harus mengkonversi satuan beratnya ke dalam satuan yang sama ya. Contohnya kita ingin merubah dari kilogram ke gram. Kita rubah. Contohnya 1 kilogram itu berapa gram? 1000 gram. Nah, kalau misalkan 2 kilogram berarti berapa gram? 2 kilogram berapa gram? 2000 gram. Nah, kalau sebaliknya kan kalau kita ingin merubah dari kilogram, merubah satuan dari kilogram ke gram, maka itu dikali berapa? 1000. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita ingin merubah dari gram ke kilogram, maka itu dibagi 1000. Nah, kalau kita rubah lagi kebalikannya, misalkan kita ingin merubah dari gram ke gram, 1000 gram kita rubah ke kilogram, berarti 1 ya. Kalau 0,5 kilogram kita rubah menjadi gram berapa? 500 apa? Nah, kalau sebaliknya 500 gram kita rubah menjadi kilogram berarti 5
dahulu membandingkan harga per satuannya. Dia bandingkan dulu, dia cari dengan toko yang lain, dibandingkan, dicari dengan harga yang per 100-nya. Kemudian dia ketika itu dia baru ketemu, ketika ketemu dia memilih yang paling hemat. Dari situ dia tahu ya. Nah, itulah pembelanja cerdas. Dia dapat memilih barang yang paling hemat. Nah, Ibu akan menayangkan video. Kalian perhatikan dan dengarkan isi videonya ya. Konversi berat dan perhitungan harga jual. Selamat pagi, anak-anak hebat kelas 6B. Hari ini Ibu akan mendampingi kalian belajar matematika yang seru dan menyenangkan. Semangat! Selamat datang di video pembelajaran yang akan membantu kita memahami dua hal penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu konversi satuan berat dan perhitungan harga jual. Mari kita mulai. Pertama, kita bahas konversi satuan berat. Satuan standar yang sering kita temui adalah kilogram dan gram. Kunci utamanya adalah 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ini berarti, untuk mengubah dari kilogram ke gram, kita harus mengalikan dengan 1000. Sebaliknya, untuk mengubah dari gram ke kilogram, kita harus membagi dengan 1000. Contoh konkret, jika Anda membeli 2 kg gula, maka itu sama dengan 2 dikali 1000 sama dengan 2000 gram. Jika sebuah resep membutuhkan 500 gram tepung, maka itu sama dengan 500 dibagi 1000 sama dengan 0,5 kg. Bagian 2 perhitungan 100 gram. Sekarang, mari kita pelajari bagaimana menghitung harga per 100 gram. Perhitungan ini sangat berguna saat Anda membandingkan harga produk atau menjual barang dalam kemasan kecil. Langkah-langkahnya sederhana. Pastikan berat produk dalam satuan gram. Tentukan harga total produk. Gunakan rumus. Harga per 100 gram sama dengan harga total dibagi berat dalam gram dikali 100. Contoh soal dan perhitungan. Misalnya, kalian membeli 2 kg beras dengan harga 30.000. Berapakah harga beras tersebut per 100 gram? Langkah 1, konversi kilogram ke gram. Berat sama dengan 2 kg sama dengan 2 dikali 1000 sama dengan 2000 gram. Langkah 2, masukkan ke dalam rumus. Harga per 100 gram sama dengan 30.000 dibagi 2000 sama dengan 15. Langkah 3, hitung hasilnya. 15 dikali 100 sama dengan 1500. Hebat, kalian kini telah menguasai cara mengubah satuan kilogram ke gram dan menghitung harga per 100 gram. Ingatlah, memahami konversi ini membuat kalian menjadi konsumen yang lebih cerdas dan penjual yang lebih akurat. Mudah dan praktis bukan? Selamat belajar anak-anak hebat. Jangan ragu untuk memutar ulang video ini ya dan berlatih pada contoh-contoh lainnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran konversi satuan berat dan harga jual. Nah, tadi bagaimana cara membandingkan harga dengan satuan berat yang berbeda? Bagaimana dulu? Harus diapakan? Harus diapakan? Ya, harus disamakan satuan beratnya. Nah, terus rumus dalam mencari satuan, rumus dalam mencari harga dengan 100 gram apa rumusnya? Harga total. Nah,
harga per 100 gram. Nah, sekarang coba kalian perhatikan, kita pindahin menu toko online ini. Kita akan belanja ceritanya ya. Kita akan masuk ke toko online. Nah, di sini kita buka toko online Shopee. Nah, ada daftar menu jajanan digital. Di sini produk A itu Ciki Keju Puri dengan berat berapa? Beratnya berapa? 0,5 kilo. 0,5 kilo. Harganya berapa? 15.000. Kemudian yang produk B apa? Kelihatan nggak? Produk B coklat batang mini. Harganya beratnya berapa? 250 gram. Terus harganya berapa? 7.000. Nah, produk A itu Ciki ya. Produk A beratnya beratnya 0,5 kilogram. Harganya berapa ya, Mak? 15.000. Nah, produk B beratnya berapa? 250 gram. Harganya berapa? 7.000. Terus produk C berapa? Produk C itu wafer coklat premium. Berarti berapa? 0,75 gram atau kilo? Kilogram. Kilogram harganya berapa? 20. Nah, terus produknya apa? Permen asam manis. Beratnya berapa? 150 gram. Harganya berapa? 5.000 berapa? 5.500. Nah, terus produk E harganya berapa? Keripik singkong balado. Beratnya berapa? 1,2 kilogram. Harganya 35.500. Ini daftar menu jajanan digital ya. Nah, anggaplah kalian punya uang 50.000. Kalian ingin belanja produk jajanan yang sebanyak-banyaknya ya. Nah, menurut kalian apakah produk B dengan harga 7.000 beratnya 250 gram itu lebih murah dan menguntungkan dibanding dengan produk B dengan berat 1,2 kg dengan harga 3.500? Tarudin, lebih murah atau iya atau tidak? Tidak. Isma jawabannya iya atau tidak? Tidak. Siapa lagi? Naya? Iya. Nah, kita simpan jawabannya. Kata Isma belum tentu yang produk B itu lebih murah ya. Lebih murah dibanding dengan produk yang E yang harganya 3.500 sama dengan 1 kit. Tapi menurut Naila produk B itu sudah tentu lebih murah dibanding dengan produk E. Nah, setelah ini kita akan bekerja kelompok ya, karena kelompoknya sudah dibagikan. Kita membagikan LAPD-nya. Nah, sebelum ini bagaimana agar kita tahu cara jajanan yang paling murah itu dengan menghitung per 100 gramnya. Dengan cara apa? Lebih dahulu apa?
Diapain satuannya? Diapain satuannya? Disamakan. Disamakan. Jadi agar kita tahu mencari harga per 100 gram, maka kita samakan dulu berat satuannya. Nah, ya. Nah, ini kalian akan bekerja kelompok. Nah, Ibu minta dalam bekerja kelompok itu semua harus bekerja. Tentukan siapa ketuanya, siapa yang bagian nulisnya, siapa yang nanti akan menjelaskan ya. Tulis nama kelompoknya, anggotanya. Tulis nama kelompoknya. Ya, semua harus bekerja, tidak ada ya. Ya, kelompok 1, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini kelompok 3. Kelompok 3 ya, 1, 2, 3, 3. Ya, 3, 4, 5 ya. Nah, untuk pencarian rumusnya di sini nih, kan rumusnya ada ya. Nah, kalian boleh menggunakan kalkulator kita ya. Nah, pertama kalian ubah dulu ke konversi beratnya, diubah dulu ya, disamakan dulu. Coba tulis nama yang berat, nah 0,5 kilo di sini berapa? 0,5 kilo dirubah menjadi gram. Ininya berapa? Ya, tulis di sini. Yang produk A ya, I. Kita konversikan dulu, tulis berapa? Jadinya 500. Ya. Tulis gram. Gramnya tulis ya. Gram. Ya. Nah, kelompok A, kelompok 1 sudah. Coba kelompok 2, ubah dulu. Yang produk C 0,75 kg dirubah dulu menjadi gram. Berapa? Ayo, maju ke depan. Ayo. Yang C 0,75 kilo dirubah ke gram. Berarti berapa? Ya, oke.
berat oleh satuan dikali 100. Berarti harga regalnya 15.000. Bagi berapa? Bagi berat mereka. Kita melakukan pembulatan ya, karena nilainya 6 maka ditambah 1.
bukan 67 ya, tapi 36,67. Kemudian dikali berapa? Kali 100. Siapa dikalikan? Coba dikalikan. Maju. Siapa nih? Rama. Oke, ambil sini. Nah, 36,67 dikali 100. Sama dengan? Nah, berarti berapa hasilnya? 3.657. Nah, ya, jadi pembulatan itu kita gunakan di angka kedua di belakang kok. Nah, sekarang maju, coba kelompok 1. Siapa yang mau maju? Ayo, Bisma sama siapa? Ninja, ayo maju. Nah, cara menghitungnya sudah bisa ya. Kalian bisa menggunakan alat digital kalkulator. Berdua aja, nggak apa-apa. Atau mau? Nggak apa-apa, maju. Ya, kelompok 1 dulu maju. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok 1. Ayo, maju ke sana, perkenalkan dirinya dulu. Kami dari kelompok 1 akan ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Ayo, yang lain perhatikan. Perhatikan ya, benar tidak? Benar tidak? Jawaban kelompok 1. Ya, yang lain perhatikan. Coba perhatikan. Coba perhatikan di belakang. Ayo, kelompok 1 sudah selesai dulu. Nah, kita coba 22.000 dibagi berapa? 750. Nah, sama dengan berapa? Nah, kita apakan dulu? Kita pembulat, kita bulatkan dulu. Berapa dibulatannya berarti ini? 29. 29,3 berapa? Kan kalau pembulatan itu kalau 5 ke bawah berarti 0. Kalau 5 ke atas, kalau 5 ke bawah itu nggak usah ditambah, tapi tetap nilainya berarti berapa? 29,3. Ya, ingat kalau pembulatan itu 5 ke bawah itu nilainya tetap ya, tidak ditambahkan. Tapi kalau 5 ke atas ditambah 1, berarti ini pembulatannya 29,33. Kita kali berapa? 1. Ya. Terus berapa hasilnya? Benar kan? 2.933. Ini masih ada komanya 33. Berarti harus dihapus ya. Karena dibulatkan dulu, berarti pembulatannya salah tadi. Nah, yang keempat.
Coba yang keempat, maju kelompok 2. Ya, yang keempat. Kamu yang jawab yang D sama E aja ya. Ayo yang D sama E. Ayo, salam dulu. Yang lain perhatikan. Woi, udah komen Yang B, jawaban kelompok 2. Biasain aja, nulisnya biasa kan? Ya, gitu. Ayo. Sampai nulisnya. Dibagi berapa? 5.500 dibagi 150. Ya, kita bulatkan. Nanti tadi ya, tadi sudah pembulatannya yang 5 ke atas, maka belakang 2 angka di belakang komanya kita tambahkan 100. Berarti tinggal 6,6 dikali 100. Berapa hasilnya? Jadi 36,5. Nah, ini hasilnya yang D ya. 3, 6. Kamu coba jawabannya. Ini kamu salah nulis. 3, 6, 7.
100 gramnya itu ada yang paling murah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya? Nah, kalau tidak kita belajar dulu. Kita lagi ya. Kita kembali ke kita games ya. Games dulu. Konversi berat. Nah, kita mulai game. Siapa yang mau maju? Rival, maju. Cepetan. Kalian tarik, kita bermain. Nah, tarik jawabannya, pindahkan ke sini. Yang isi kosong, melengkapi. Yang kosong. Ayo, India maju. Baca. Dalam satuan gram. Nah, ini kan 0,60 kg. Kita diubah menjadi gram mana jawabannya yang mana? Diubah menjadi gram. Kamu tarik, kamu pindahkan. Oke, pindahkan ke sini. Yang mana? Ya, tarik ke sana. Nah, terus yang kedua. Maka harga vertikal plus vertikalnya mana? Nah, kalian baca lagi jawaban yang nomor 3-nya ini. Baca dulu. Manakah yang harus dipilih sesuai dengan Mana? Ayo. Nah, tadi satu lagi, baca lagi. Yang termahalnya produk apa? Mana? Ya, satu lagi. Nah, kita periksa jawabannya coba, Sakin. Ya, benar semua teman-teman. Satu lagi. Satu lagi. Siapa yang mau maju? Yoga. Dengan harga 16.000 untuk berat tersebut. Ya, ayo baca lagi. Nah, jika dibandingkan dengan produk B berat 400 gram dan harga 14.000, produk yang mahal mana? Produk B. Nah, ini jawabannya kandidat. Nah, pilih. Ya, mana? Coba. Itu 400. Dengan harga berapa? Nah, 14.000 dibagi 400 dikali 100. Kamu harganya berapa? Nah, berarti urutan 100 gram dan urutan termurahnya apa? Produk apa? Produk B, produk A, produk P6000, 600 gram, 2500 atau produk C? Di submit, kita periksa jawabannya. Ya,
Jangan ya, durasi waktu 10 menit. Ya. Oh, belum. Sedangkan kalau sudah nanti kumpulkan bersama. Yang sudah boleh kumpulkan ke depan ya. Ya, alhamdulillah pelajaran kita selesai ya. Tadi kita sudah belajar apa membandingkan dan mengurutkan bilangan. Nah, kita juga sudah belajar membandingkan harga per 100 gram ya. Dengan menggunakan rumus harga per 100 gram. Terus kita juga sudah bisa menentukan pilihan belanja yang cerdas. Kita dapat memilih belanja yang paling hemat. Jadi kerja pokok ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, tadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa tadi? Yang sudah kita pelajari hari ini? Bilangan desimal apa? Membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Terus kita belajar apa lagi? Terus kita belajar tadi normalisasi data, yaitu menyamakan satuan berat. Ya. Terus kita juga memilih belanja yang paling hemat. Ya. Strategi normalisasi data yang paling hemat yaitu dengan cara mencari harga per 100 gram itu dengan menyamakan berat satuannya terlebih dahulu. Nah, sekarang refleksi. Menurut kalian pembelajaran kali ini menyenangkan atau apa? Ibu bisa banyak berkata ya. Bikin emosi. Ayo. Nah, ini kita hapus apa disimpan? Kita simpan ya, ini yang sudah kita pelajari kita simpan dulu. Kita simpan. Setelah kita simpan. Kita simpan. Ya, sudah disimpan ya. Tadi sudah disimpan ya, sekarang kita hapus. Nah, Ibu Mirna coba bagaimana pembelajaran tadi? Ayo, Sonia. Ayo, gambar emoji perasaan kamu hari ini.
John.